akhirnya memakan korban. Ini modus penipuan baru teman-teman semuanya. Baru aja tadi pagi banget tim saya kena modus penipuan baru dan uang di rekeningnya habis 100%. Nah, jadi teman-teman mesti tahu ini supaya teman-teman gak ketipu. Jadi yang pertama, dia itu dapat telepon dari nomor tidak dikenal. Seperti biasalah, kalau kita dapat nomor telepon dari nomor tidak dikenal, itu kita akan bilang, ini penipu nih. Akhirnya dia angkat dengan loudspeaker seperti itu, dan kita dengar. Kita rencananya mau ngerjain dia nih, karena kita taunya ini pasti penipu nih kayak gitu. Apakah nawarkan hadiah ataukah nawarkan banyak lah modelnya kan. Lalu pas kita angkat, maka ucapan pertama dari si penelpon ini adalah, halo, apa benar ini dengan ahli waris bapak ini? Nah, jadi pertama dia nyebutkan bahwasanya apa benar ini ahli waris bapak ini. Satu, dia punya data kita ternyata teman-teman semuanya. Nah, karena disebutkan seperti itu, kawan saya tadinya, tim saya mau ngerjain si penipu, akhirnya berhenti loudspeaker, habis itu ditelepon, diangkat, ditempel di telinganya. Dan benar, disampaikan, mohon maaf, kita ambil contoh sampel nama random aja ya. Halo, apa benar ini anak dari almarhum Bapak Sutejo? Iya Pak, benar, ini saya almarhum Bapak Sutejo. Nah, saya dari Taspen. Izin Mas, boleh nggak kita teleponan lewat WA? Karena kalau lewat pulsa, pulsanya bisa habis banyak gitu. Akhirnya oke, pindahlah ke WA. Nah, saat udah pindah ke WA, dia menggunakan WhatsApp bisnis, gambar taspen, dan segala macam detailnya detail banget, seperti taspen beneran. Namun tidak verify. Akhirnya ditelepon lagi, halo, diulangi lagi teman-teman. Apakah benar ini anak atau ahli waris dari Bapak si Tejo yang lahirnya di sini, bulan segini, tahun segini, dan meninggal di sini, bulan segini, tahun segini. Karena data-data itu benar dan tepat, akhirnya tim saya ini pun mengikuti, oh iya Pak, benar. Sampai bahkan mengatakan, mohon maaf ya Pak ya, tadi saya udah negative thinking, saya kira Bapak penipu. Nah, akhirnya saat udah kepancing seperti itu, dapat dia kena phishing, si penipu ini baru mulai bilang, jadi Pak, kita ini ada program verifikasi Pak, untuk update data Taspen. Karena aplikasi yang lama itu tidak ramah untuk orang tua Pak, membingungkan orang tua dalam mendaftar ulang atau verifikasi. Nah, ini kita ada aplikasi baru Pak, boleh tolong di-download. Akhirnya di-download sama teman saya, karena berpikirnya untuk verifikasi ulang. Nah, saat di-download, awalnya udah kehalang tuh sama sistem security yang ada di handphone. Nah, nggak bisa ke-download, dan waktu itu dia minta share screen. Diajarin cara downloadnya, habis itu nggak bisa. Habis itu diajarin sama dia pergi ke Play Store untuk matikan security-nya, sehingga akhirnya terdownloadlah aplikasi tersebut. Nah, pas aplikasinya udah terdownload, handphonenya langsung error, semua WhatsApp aplikasi tidak bisa dibuka, dan setelah itu dia karena panik langsung ngubungi WhatsApp-nya. Jadi WhatsApp-nya hilang, kehack, pinjam handphone teman, ngubungi WhatsApp-nya pribadi. Dihubungi nggak bisa, habis itu WhatsApp-nya dia nelpon balik temannya. Jadi WhatsApp saya nelpon balik teman saya itu. Akhirnya diangkat sama saya sendiri. Saya ngangkat telepon WhatsApp dari nomor saya sendiri. Saya angkat gitu. Halo, ada apa ya, kata si orang yang udah nge-hack WhatsApp ini. Ada perlu apa ya, dibilang seperti itu kan. Maka teman kami bilang, ini maaf bang, tadi saya ngisi data terus handphone WhatsApp saya hilang. Ini siapa ya, katanya. Oh iya Pak, kami dari Taspen, disampaikan kayak gitu. Jadi WhatsApp-nya ke-hack. Habis itu tidak lama kemudian, akhirnya singkat cerita, kita udah mulai sadar, kita matikan handphonenya, kita restart, dan kita nyalakan lagi. Sayangnya, dana yang ada di rekening itu sudah hilang. Nah, pelajaran pertama kita buat teman-teman semuanya, satu adalah sekarang hati-hati saat menerima telepon, karena bisa jadi mereka punya data kita. Yang kedua, jangan terlalu banyak nyimpan dana dalam bentuk digital, apalagi yang connect ke handphone, karena itu beresiko hal-hal seperti ini terjadi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, kenapa Taspen bisa
seterusnya sampai hilang seperti itu, bocor seperti itu, akhirnya memakan korban. Bagaimana tim IT-nya, Taspen? Ini kan kasihan teman-teman. Ini mungkin salah satu dari banyak korban yang udah kena gitu. Jadi tolong buat pemerintah, ayo dong mulai peka dengan hal-hal seperti ini. Tadi tim saya lapor ke polisi. Dan ya seperti yang diharapkan, laporan tidak diterima karena katanya sudah banyak laporan seperti ini. Ya, balik lagi karena memang apapun itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang lagi kena uji harus bersabar, dan mereka-mereka yang punya pangkat dan bisa membuat kebijakan harusnya membantu. Sampai jumpa.